Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di dalam pelajaran housekeeping. Ya, saya Asep Suwarno dari SMK 3 Kota Cimahi akan menyampaikan materi pertemuan hari ini tentang menata perlengkapan troli. Perlu diketahui, tujuan kita mempelajari materi menata perlengkapan troli ini adalah setelah selesai mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menganalisis dan melakukan penataan perlengkapan troli sesuai dengan standar operasional prosedur. Adapun uraian materinya mulai dari room attendant troli, lalu membahas tentang jenis-jenis perlengkapan troli, dan diakhiri dengan prosedur penataan perlengkapan. Baik, untuk yang pertama terkait room attendant trolley, kita mencari tahu dulu tentang apa itu trolley cart. Trolley cart itu adalah kereta yang digunakan oleh room attendant untuk melaksanakan pekerjaannya yang terdapat pada seluruh keperluan untuk membersihkan dan melengkapi kembali kamar tamu. Dalam trolley cart, seluruh perlengkapan yang dibawa diatur rapi, disusun, dan dikelompokkan berdasarkan jenisnya agar memudahkan dalam pencarian dan pengambilan. Nah, ini berikut adalah gambar atau bagan dari room attendant trolley cart ya. Nah, ini ada komponen-komponennya, itu ya, apa saja, mulai dari gadget, amenities, stationery rack, ya, ada garbage hamper, ada linen hamper, ada trolley rack, ada well, ya. Nah, ini bagan-bagannya yang harus dipahami oleh kalian semua. Berikutnya adalah format-format apa saja yang harus dipersiapkan atau digunakan melengkapi dan lagi penataan troli tadi. Nah, yang pertama yang harus disiapkan adalah room attendant control sheet atau worksheet. Yang kedua, disiapkan juga room report, lalu ada housekeeping report, ada lost and found report, lalu ada loss and damage report, lalu ada repair and maintenance report. Nanti kita bahas satu persatu. Baik, kita awali dengan room attendant control sheet atau orang sering menyebut dengan istilah worksheet ya. Ini adalah formulir yang digunakan oleh room attendant saat membersihkan kamar untuk mencatat pemakaian linen, gas supplies, dan perlengkapan lainnya. Apa saja yang termuat di dalam room attendant control sheet? Pertama, ada floor section. Ini untuk mencatat seksi dan floor tempat room attendant bekerja. Lalu ada kolom time ya, diisi dengan jam kerja room attendant. Berikutnya ada date ya, diisi oleh room attendant berupa tanggal, bulan, dan tahun bekerja. Lalu ada no of person, jumlah tamu yang ada di setiap kamar. Lalu ada kolom receipt ya, di sini adalah penerimaan jumlah linen bersih dari linen room. Berikutnya ada nama-nama jenis linen dan gas supplies lainnya.
Lalu ada room number atau nomor-nomor kamar yang menjadi tanggung jawab room attendant pada setiap seksi. Berikutnya ada yang disebut dengan room status. Di sini ditulis oleh seorang room attendant sesuai dengan hasil pemeriksaan saat itu. Lalu ada total use, ya, di sini untuk mencatat jumlah pemakaian linen dan guest suppliers. Lalu ada return, di sini untuk mencatat sisa linen bersih yang dikembalikan oleh room attendant ke linen room. Berikutnya ada time in, artinya di sini untuk mencatat jam saat memasuki kamar untuk membersihkan kamar. Berikutnya ada time out, di sini dicatat untuk jam saat keluar atau selesai membersihkan kamar bagi seorang room attendant. Lalu ada remark, ya, di sini untuk mencatat kolom-kolom yang perlu dilaporkan yang tidak terdapat pada kolom-kolom lain. Lalu ada check by, di sini untuk mencatat lembar pemeriksaan, ya, oleh floor supervisor. Lalu ada signature, di sini untuk mencatat atau mengisi tanda tangan room attendant. Nah, ini adalah contoh dari room attendant control sheet, ya. Jadi kolom-kolomnya begitu sangat banyak. Ini nanti harus Anda isi pada saat mengerjakan kegiatan sebagai seorang room attendant. Berikutnya adalah room report. Form ini adalah digunakan untuk mencatat dan melaporkan status atau keadaan kamar. Laporan ini disampaikan oleh floor supervisor atau floor koordinator atau floor captain kepada unit tata geraha. Nah, apa saja sih pengecekan kamarnya? Pertama ada floor, ya, menunjukkan tingkat atau lokasi kamar. Lalu ada date untuk mengisi tanggal pembuatan laporan. Berikutnya ada kolom time, ya, di sini untuk mencatat waktu atau jam pada saat laporan dibuat. Lalu ada kolom room, kolom untuk mencatat nomor kamar yang ada. Berikutnya ada kode, di sini untuk mengisi status kamar. Lalu ada person, untuk mengisi jumlah tamu yang minat. Lalu ada check by, di sini untuk mengisi tempat tanda tangan per captain yang mengisi laporan. Pencatatan room report ini dilaksanakan 2 kali sehari, yaitu kurang lebih mulai pukul 9 dan pukul 15. Berikut ini adalah housekeeping report. Ini dipakai untuk mencatat laporan status kamar yang dibuat oleh asisten eksekutif housekeeper di kantor tata geraha sebagai arsip kantor tata geraha, gitu ya. Ini adalah formnya. Nah, yang ini adalah form loss and found report, ya. Laporan ini dibuat oleh floor supervisor yang diberikan kepada bagian kantor tata geraha mengenai temuan-temuan barang milik tamu. Nah, teknis pengisiannya atau pencatatannya meliputi yang pertama jenis barang temuan, lalu tanggal penemuan barang, berikutnya tempat penemuan barang atau nomor kamar bila ditemukan di kamar, lalu nama penemu barang. Nah, yang terakhir jumlah barang temuan. Nah, ini adalah contoh form yang untuk lost and found report.
Selanjutnya, loss and damage report. Nah, formulir ini digunakan untuk mencatat dan melaporkan barang atau perlengkapan kamar yang hilang, dibawa tamu, ataupun rusak. Laporan ini dibuat oleh floor supervisor, dilaporkan pada eksekutif housekeeping di kantor tata geraha. Berikutnya untuk repair and maintenance report. Laporan ini dibuat kantor tata geraha guna memberitahukan permintaan perbaikan kepada engineering department karena ada peralatan yang rusak. Berikut ini adalah contoh-contoh alat, bahan pembersih, dan kelengkapan lain yang disediakan di dalam troli. Ya, ini linen supplies yang terdiri atas single sheet, double sheet, pillowcase, bed towel, hand towel, ya, face towel, bed mat, bed robe, duvet cover itu. Berikutnya terkait contoh guest supplies dan amenities yang disediakan di dalam troli. Ya, mulai dari petunjuk, peringatan, do not disturb sign, do not menu, hanger, itu ya, ada laundry bag, ya. Lalu ada laundry list, dry cleaning and press only list, shoe sign, ada stationery map holder, ada glass bag, ada match, ada memo pad, ada ballpoint, ada room service menu. Selanjutnya ada juga directory of service, ada soap, ada bed foam, ada sampo, shower cap, dental set, comb, ya, cotton bud, candle, tissue, toilet paper, disposal bag, toilet bowl seals, ada shaving kit, ada shaving kit athleisure, ada spray, ada slipper, ada mineral water. Berikutnya peralatan atau bahan pembersih atau kelengkapan lain yang disediakan dalam troli itu adalah cleaning equipment, ya, yang terdiri dari contohnya itu adalah carry caddy atau bucket, ada bottle sprayer, ada dam sweeper, ada rubber, ada hand glove, ada water scope, ada hand brush, ada toilet bowl, brush stick, dustpan, scotch brake, ada window cleaning squeeze, ada glass sweeper, ada floor brush, ada mop set, ada broom, ada vacuum cleaner, ada wash applicator, ada the kind of cloth, gitu ya, sponge. Nah, untuk bahan pembersihnya atau chemicalnya biasanya yang disiapkan itu ada floor cleaner, toilet bowl cleaner, metal polish, wooden polish, glass cleaner, detergent, all-purpose cleaner, deodorizer, air freshener, germicide cleaner, hard surface cleaner. Nah, itu anak-anak pertemuan kita hari ini, pengantar tentang bagaimana menata perlengkapan troli dengan baik dan benar. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa diambil pelajarannya dan diingat dan dilakukan dalam proses nanti di praktek pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.